Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga anak-anakku semuanya pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, coba disiapkan dulu buku 4E-nya, sama buku tulisnya, sama pulpen atau pensil dan penghapusnya. Disiapkan ya, kali aja nanti dibutuhkan anak-anakku untuk mencatat, untuk menulis dan sebagainya. Oke, sudah disiapkan? Pintar sekali. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita membaca bismillah terlebih dahulu ya, agar diberi kemudahan oleh Allah ketika kita menyaksikan video, ketika kita mengerjakan latihan soalnya. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari yang ada di buku 4E ya. Kita akan mempelajari materi tentang unsur fiksi dan non-fiksi. Terus kita akan mempelajari tentang kata ulang, kata penghubung, serta sinonim dan antonim. Ada lagi, kita juga mempelajari tentang kalimat majemuk ya. Oke anak-anakku semuanya, sekarang saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anakku semuanya, tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai. Nah, dari teks yang sudah kalian baca tadi, itu tergolong dalam teks apa ya? Kira-kira teks cerita fiksi atau non-fiksi? Nah, tapi sebelum kalian menjawab, di sini Bu Kilo akan menjelaskan tentang apa itu cerita fiksi dan non-fiksi. Coba diperhatikan baik-baik. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Jadi itu ceritanya berdasarkan imajinasinya penulis ya. Sedangkan fiksi sendiri berarti rekaan, khayalan, dan tidak berdasarkan kisah nyata. Jadi imajinasinya penulisnya tadi itu berdasarkan khayalannya penulis atau rekaannya penulis dan tidak berdasarkan kisah yang ada. Contohnya cerita fiksi di sini antara lain ada novel, cerpen, cerbung. Cerbung itu cerita bersambung, ada sinetron, film, dan drama. Yang berikutnya ada cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi artinya yaitu bukan rekaan, bukan khayalan, dan berdasarkan kejadian nyata. Jadi cerita non-fiksi ini kebalikannya dari cerita fiksi. Non-fiksi ini bukan rekaan, bukan khayalan, dan berdasarkan kejadian nyata. Kalau yang fiksi tadi tidak berdasarkan kisah nyata, tapi kalau non-fiksi berdasarkan kisah nyata. Contohnya dari cerita non-fiksi adalah ada berita, skripsi, buku harian, laporan pengamatan, dan resensi buku. Berikutnya ada perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi. Perbedaannya terletak pada sudut ceritanya. Jika ceritanya bersifat nyata, maka disebut cerita non-fiksi. Sementara itu, jika ceritanya berupa khayalan atau dengan imajinasi, maka ceritanya disebut dengan fiksi. Jadi kalau fiksi itu tidak nyata, kalau non-fiksi cerita yang nyata. Berikutnya, sambil diperhatikan juga ya di sini anak-anak. Setelah kalian mengetahui tentang cerita fiksi dan non-fiksi, dulu di kelas 3 pasti kalian sudah mempelajari tentang sinonim dan antonim. Sinonim itu apa dan antonim itu apa ya? Sinonim itu dalam arti singkatnya yaitu persamaan arti kata. Kalau antonim itu lawan kata. Coba perhatikan di sini.
Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda dengan kata lain, tetapi memiliki arti atau makna atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim juga disebut dengan persamaan makna kata atau padanan kata. Di sini Bu Kilo mempunyai contoh kata arti. Arti itu bisa diartikan sebagai makna, bisa diartikan sebagai pengertian. Jadi arti itu sinonimnya makna atau pengertian. Berikutnya ada kata mati. Mati itu sinonimnya tewas, meninggal, wafat, atau mangkat. Yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang artinya atau maknanya berlawanan dengan makna atau arti dari kata lain. Atau secara singkatnya antonim disebut juga dengan lawan makna kata atau lawan kata. Contohnya ada hitam, lawan katanya putih, hidup, lawan katanya mati. Jadi ini pasti kalian sudah bisa semua ya tentang sinonim dan antonim. Berikutnya, setelah kalian mengetahui sinonim dan antonim, di sini kalian juga akan mengetahui mencari kata dalam kamus. Siapa yang sudah pernah atau sudah mencoba mencari arti kata dalam kamus? Bisa kamus bahasa Inggris, bisa kamus besar bahasa Indonesia. Nah, yang pertama caranya seperti ini. Bila kata-kata yang tidak diketahui artinya atau yang menggunakan imbuhan, maka tentukan dahulu kata dasar dari kata-kata berimbuhan tersebut. Anak-anak, di sini ada kata dasar. Kata dasar itu apa? Kata dasar itu kata yang belum mendapat imbuhan. Ya, jadi kata dasar itu kata yang belum mendapat imbuhan. Contohnya di sini ada kata keamanan. Berarti berasal dari kata dasar aman. Imbuhannya ada ke dan an. Jadi keamanan. Seperti itu. Ini tulisannya Bu Kilo kurang A-nya ya. Kata yang kedua ada pembayaran. Berarti kata dasarnya bayar. Ya, terus ada lagi kata bersekolah, berarti kata dasarnya apa? Ya, pinter, kata dasarnya sekolah, dan masih banyak yang lain. Jadi kalau ada kata yang menggunakan imbuhan, berarti dicari dulu kata dasarnya. Yang kedua, mencari arti kata tersebut sesuai dengan huruf awalnya dalam kamus. Misalnya untuk mencari kata jalur, kita harus membuka urutan huruf J pada kamus. Nah, jadi kalau mencari kata jalur, kita cari dulu huruf J itu ada di halaman mana. Kalau mencari kata sekolah, berarti kita harus mencari huruf apa dulu? Iya, pinter, harus mencari huruf S terlebih dahulu. Berikutnya, nah ini juga sudah kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini kalimat utama hampir menyerupai dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Tapi kalau kalimat utama ini coba diperhatikan. Kalimat utama sama dengan kalimat pokok. Setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kalimat utama hanya satu dalam suatu paragraf ya. Sedangkan kalimat penjelas dapat lebih dari satu. Kalimat utama terdapat di awal atau di akhir paragraf. Inilah perbedaannya dari kalimat utama dengan gagasan pokok. Kalau gagasan pokok itu terletak di awal, akhir, atau di campurannya atau disimpulkannya dari bacaan tersebut. Tetapi kalau kalimat utama hanya ada di awal ataupun di akhir. Ingat-ingat ya. Contohnya nanti kalian lihat di halaman 35. Coba diperhatikan di halaman 35. Di buku paket tematik. Nah, itu nanti silakan kalian baca. Di halaman 35, Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Nah, itu nanti kalian baca sendiri ya, anak-anak. Jadi di situ sudah dijelaskan kalimat utamanya terletak di mana dan kalimat penjelasnya terletak di mana. Ini juga pasti kalian sudah memahaminya. Berikutnya ada kata ulang. Kata ulang. Ya, anak-anak. Kata ulang, apa itu kata ulang? Kata ulang adalah kata yang
mengalami proses pengulangan, baik sebagian atau seluruhnya dengan disertai perubahan bunyi atau tidak. Pengulangan dapat diterapkan pada kata dasar, kata berimbuhan maupun kata gabung. Macam-macam kata ulang. Yang pertama ada kata ulang murni, contohnya lumbung-lumbung, satu-satu, makan-makan. Yang kedua, kata ulang berubah bunyi. Contohnya bolak-balik, serba-serbi, kelap-kelip. Dan yang ketiga, kata ulang berimbuhan. Contohnya berkali-kali, melihat-lihat, ditekan-tekan. Nah, itulah kata ulang. Jadi katanya itu diulangi lagi, ya. Makna kata ulang di sini ada 8. Yang pertama ada banyak tak tentu, contohnya batu-batu. Yang kedua banyak dan bermacam-macam, jadi jumlahnya banyak dan macamnya itu juga banyak. Contohnya buah-buahan, lauk pauk. Makna yang ketiga menyerupai, contohnya kuda-kudaan, mobil-mobilan. Jadi menyerupai kuda, menyerupai mobil, seperti itu. Agak atau melemahkan sesuatu, contohnya kebarat-baratan, kekanak-kanaan. Jadi sifatnya itu kekanak-kanaan. Yang kelima, sangat, contohnya kuat-kuat, setinggi-tingginya. Yang keenam, dilakukan lebih dari sekali, contohnya bolak-balik, terbahak-bahak. Yang ketujuh, kesimpulan, contohnya satu-satu, ketiga-tiganya. Dan yang kedelapan bermakna saling, contohnya berpandang-pandangan, pukul-memukul, jadi saling pukul-memukul, seperti itu ya anak-anakku. Berikutnya ada kalimat majemuk. Kalimat tunggal, sebelum ke kalimat majemuk, di sini kita kasih pengertian kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal adalah kalimat yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat saja. Jadi hanya 2 kata, subjek dan predikat. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk setara ini adalah jenisnya kalimat majemuk, adalah kalimat majemuk yang masing-masing unsur kalimatnya berkedudukan setara atau setingkat dan dapat saling menggantikan. Di sini contohnya coba diperhatikan. Untuk kalimat yang pertama, Rima bermain bulu tangkis. Yang kedua, Sinta bermain bulu tangkis. Bunyi kalimat majemuknya, Rima dan Sinta bermain bulu tangkis. Jadi kata yang sama, coba digarisbawahi, kata yang sama itu hanya ditulis 1 kali. Ya, bermain bulu tangkis sama dengan yang bawahnya bermain bulu tangkis, jadi hanya cukup ditulis 1 kali. Kata yang beda nanti akan dihubungkan oleh kata hubung dan. Rima, Sinta itu berbeda kan? Berarti hanya ditulis sendiri-sendiri. Berarti Rima dan Sinta bermain bulu tangkis. Contoh yang kedua, mereka berharap memenangi pertandingan. Mereka berharap menjadi juara. Kalimat majemuknya, mereka berharap memenangi pertandingan dan menjadi juara. Loh Bu, kenapa kok merekanya tidak dicantumkan? Karena katanya sama dengan yang di atasnya, maka hanya ditulis 1 kali. Yang tidak sama baru ditulis semuanya. Berikutnya ada kata hubung atau kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan antara kata, frasa, dan kalimat. Salah satu kata penghubung ada tetapi. Tetapi ini menghubungkan 2 unsur kalimat yang hubungannya setara dan memiliki arti pertentangan. Contoh kata penghubung lain yang memiliki fungsi yang sama dengan tetapi adalah namun dan akan tetapi. Jadi yang memiliki fungsinya sama dengan tetapi itu ada kata namun dan akan tetapi. Contohnya seperti ini. Orang itu sangat kaya, orang itu pelit. Kalimat majemuknya sama seperti tadi, tapi ini menggunakan kata hubung tetapi. Orang itu sangat kaya tetapi pelit. Nah, orang itunya hanya ditulis 1 kali karena sudah sama dengan atasnya. Yang tidak sama baru ditulis lagi. Semua orang tahu manfaat hutan. Masih banyak orang yang merusak hutan. Kalimat majemuknya, semua orang tahu manfaat hutan, tetapi masih banyak orang yang merusak hutan. Ya, jadi seperti itu ya anak-anakku tentang. Nah, anak-anakku semuanya,
Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, kira-kira hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang materi apa saja ya? Iya, pinter, mempelajari tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Kita juga sudah mengetahui apa itu sinonim, apa itu antonim. Kita juga sudah mengetahui tentang kata penghubung, tentang kalimat majemuk, tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian menyaksikan video tadi, setelah ini kalian harus mengerjakan latihan soal di e-learning. Cukup sekian dari Bu Kilu. Mari kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, tetap belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.